Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Beritahukan kepadanya. Marilah kita membaca potongan firman di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Potongan firman yang lainnya di dalam Markus pasal 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kedua bagian ayat ini menunjukkan dua keadaan yang berlainan. Pertama, keadaan duka cita. Kedua, keadaan sukacita. Alkitab sering mencantumkan perihal Tuhan memberitakan firman kepada orang, tetapi jarang mengisahkan perihal orang memberitahukan sesuatu kepada Tuhan. Sesungguhnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kepadanya orang boleh memberitahukan sesuatu. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat mudah menerima pemberitahuan orang lain. Pemberitahuan apa saja, Ia selalu bersedia mendengarkannya. Ketika kita menemui perkara yang sangat sulit dibereskan dan kita memberitahu kepada orang lain, namun orang itu menganggap perkara tersebut sepele, kita memberitahu seseorang tentang perkara yang sangat berat dan penting, namun orang itu tidak menanggapinya. Kadangkala kita merasa kesal, tetapi orang lain tak bisa menerima perasaan kita. Memang Tuhan itu Maha Besar, namun Ia tidak meremehkan perkara-perkara kecil. Tidak ada sesuatu yang dipandang Tuhan terlalu kecil sehingga Ia tidak mau mendengar. Ia mau mendengar segala masalah Anda. Ada orang yang belum pernah mengalami kesedihan ditinggal orang tua, ditinggal istri, sanak saudara atau keluarganya, tetapi kadangkala pernah mengalami kehilangan sesuatu, seperti peristiwa kematian Yohanes, sehingga mereka merasa putus asa. Langit Anda tidak biru lagi, pemandangan begitu membosankan, jalan seakan buntu, melangkahkan kaki terasa begitu berat di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari kekasih, tahukah Anda, begitu Anda utarakan, begitu Anda curahkan isi hati Anda di hadapan Tuhan, Anda akan menjadi lebih akrab dan lebih mengenalnya. Pada saat demikian, mendekatinya satu kali akan lebih baik daripada persekutuan biasa ratusan kali. Hanya dengan demikianlah, hayat rohani Anda baru bisa bertumbuh. Orang yang tidak pernah mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, tidak pernah membawa kesedihan dan kegembiraannya kepada Tuhan untuk ditanggung bersama Tuhan, tidak pernah memberitahukan rahasia pribadinya kepada Tuhan, belumlah mempunyai persekutuan dan pergaulan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, Markus pasal 6 ayat 30 juga memberitahu rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Apa yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang menggembirakan. Mereka lari mendapatkan Tuhan
dan memberitahukan segala kegembiraannya. Oh, banyak orang dapat memohon kepada Tuhan ketika mengalami kesedihan. Tetapi, berapa orangkah yang tetap berdoa memberitahu Tuhan ketika gembira? Apa reaksi Tuhan setelah mendengar kata-kata muridnya? Ia berkata, "Mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak." Tuhan berbuat demikian supaya mereka beroleh penyertaan-Nya dan menerima perhentian. Kadangkala kita sendirian pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat karena mengalami kesebalan dan kesusahan. Tetapi setelah itu perasaan kita sering malah lebih buruk daripada sebelum pergi. Penyertaan Tuhanlah yang membuat mereka memperoleh kekuatan dan kelegaan yang mesra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan, yang sedemikian, yang mau mendengarkan semua perkara yang kami alami, besar atau kecil. Engkau mau dan senang mendengarkan. Engkau bisa menunjang, menghibur, dan membantu. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu lah yang memberi kami perhentian, kekuatan, dan kelegaan yang mesra. Bawalah kami untuk selalu memiliki persekutuan yang mesra dengan-Mu di dalam kondisi dan situasi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai engkau. Semua deritaku beritahu Tuhan, tak sanggup ku tanggung sendiri. Tuhan menghibur waktu sengsara, saka air mata beri simpati. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua susahku beritahu Tuhan, tak bisa aku hadapinya. Semua perkaraku Dia yang pikul, ku rasa lega dan terhibur. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua kurangku beritahu Tuhan, tak mampu aku buang khawatirku. Semua perluku Tuhan puaskan, nikmat kayanya limpah sungguh. Beritahu Tuhan, beritahu